down, I know you got me, baby. Ada beberapa hal yang membedakan sifat salbiyah dan sifat ma'ani, di antaranya dari segi definisi. Definisi sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang meniadakan atau menafikan segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Sifat-sifat ini menunjukkan bahwa Allah Maha Suci dari segala kekurangan dan batasan. Sifat salbiyah juga meniadakan adanya sifat sebaliknya, yakni sifat-sifat yang tidak sesuai atau sifat yang tidak layak dengan kesempurnaan zat-zatnya Allah. Bisa kita lihat juga perbedaan ini dari segi karakteristik. Jika sifat salbiyah bersifat negatif, dalam arti meniadakan sifat-sifat yang tidak sempurna dari Allah dan menekankan perbedaan mutlak antara Allah dan makhluk-makhluknya. Contoh, qidam yang artinya dahulu. Maknanya Allah tidak memiliki permulaan. Dan contoh yang kedua adalah baqa yang artinya kekal. Maknanya Allah tidak memiliki akhir. Dan mukhalafatul lil hawadisi yang artinya berbeda dengan makhluk. Allah tidak serupa dengan makhluk-makhluknya. Dan contoh yang lainnya yaitu qiyamuhu binafsihi yang artinya berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Lalu definisi sifat-sifat ma'ani adalah kebalikannya sifat-sifat salbiyah. Jika sifat-sifat salbiyah adalah meniadakan atau menafikan sifat yang tidak seharusnya ada di Allah, maka jika sifat ma'ani, sifat-sifat positif yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Sifat-sifat ini adalah atribut-atribut yang melekat pada zat-zatnya Allah. Dan dari segi karakteristiknya, sifat ma'ani bersifat positif dalam arti menegaskan sifat-sifat sempurna yang dimiliki Allah, menunjukkan kekuasaan, pengetahuan, dan kehendak Allah. Ini beberapa alasan mengapa 20 sifat wajib Allah disebut sifat induk. Alasan yang pertama karena landasan teologis. Para ulama merumuskan 20 sifat ini berdasarkan dalil-dalil nakli atau Al-Quran dan Hadis, dan dalil akli berdasarkan akal. Mereka melakukan kajian mendalam untuk merumuskan sifat-sifat yang paling mendasar dan esensial bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat 20 ini juga yang dibagi pada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah, yang dapat mengantarkan pada ma'rifat billah atau mengetahui Allah. Di samping itu juga 20 sifat tersebut memustahilkan sifat-sifatnya yang berlawanan. Sifat sama dengan makhluk adalah mustahil bagi Allah. Dan alasan lainnya yaitu kemudahan pemahaman. 20 sifat ini dirumuskan untuk memudahkan umat Islam dalam mempelajari dan memahami sifat-sifat Allah. Jumlah ini dianggap cukup representatif untuk mencakup aspek-aspek penting dari sifat-sifat Allah. Meski begitu, terdapat 20 sifat wajib Allah yang harus diyakini dengan keimanan oleh umat Islam. Sifat-sifat wajib tersebut hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus diyakini oleh semua umat Islam. Sifat-sifat wajib tersebut hanya ada pada Allah dan tidak ada satupun makhluknya yang menyamai atau merupainya. Alasan lainnya yaitu bukan batasan. Penting untuk dipahami bahwa 20 sifat ini bukanlah batasan dari sifat-sifat Allah. Dalam teori Islam, sifat ma'ani dan ma'nawiyah adalah dua kategori sifat yang sangat berkaitan. Akan tetapi, kedua-duanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Contohnya dari segi definisi. Definisi sifat ma'ani adalah sifat-sifat Allah yang memiliki makna atau esensi yang nyata
dan berdiri sendiri pada zat Allah. Sifat-sifat ini menunjukkan atribut-atribut kesempurnaan Allah. Adapun juga sifat ma'nawiyah. Definisinya adalah sifat-sifat yang merupakan konsekuensi atau akibat dari adanya sifat ma'ani. Sifat-sifat ini menunjukkan keadaan atau kondisi yang melekat pada zat-zatnya Allah karena adanya sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah juga penjelasan atau penerapan dari sifat-sifat tersebut dalam realitas yang lebih terperinci. Berikut adalah penjelasan 20 sifat wajib Allah beserta dalil akli dan naklinya. Yang nomor 1 adalah wujud, artinya ada. Maknanya Allah ada, keberadaannya tidak bergantung pada apapun. Dalil aklinya, alam semesta yang teratur ini pasti memiliki pencipta, dan pencipta ini pasti ada. Dalil naklinya, Quran surat Toha ayat 14 yang artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. 2 yaitu Qidam yang artinya dahulu. Maknanya Allah Maha Dahulu, tidak ada permulaan bagi keberadaannya. Dalil aklinya, jika Allah memiliki permulaan, maka dia membutuhkan pencipta lain yang bertentangan dengan konsep ketuhanan. Dalil nakli, Quran surat Al-Hadid ayat 3 yang berarti dialah yang awal dan yang terakhir. Dan yang ketiga, Baqo atau artinya kekal. Maknanya Allah Maha Kekal, tidak ada akhir bagi keberadaannya. Dalil aklinya, jika Allah memiliki air, maka dia tidak sempurna, yang bertentangan dengan konsep ketuhanan. Dalil naklinya Quran surat Ar-Rahman ayat 27. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ya, nomor 4, mukhalafatul hawadisi yang artinya berbeda dengan makhluk. Maknanya Allah berbeda dengan semua makhluk ciptaannya. Dalil aklinya, jika Allah serupa dengan makhluk, maka dia memiliki kekurangan seperti makhluk yang bertentangan dengan konsep ketuhanan. Dalil naklinya Quran surat Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Yang nomor 5 yaitu qiyamuhu binafsihi yang artinya berdiri sendiri. Maknanya Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Dalil aklinya yaitu jika Allah membutuhkan bantuan, maka dia tidak sempurna. Dan dalil naklinya Quran surat Al-Ikhlas ayat 2 yang berarti Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Nomor 6, wahdaniyah yang artinya Maha Esa. Maknanya Allah Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Dalil aklinya, jika ada Tuhan selain Allah, maka akan terjadi kekacauan di alam semesta. Dalil naklinya Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Yang nomor 7 adalah Qudrat yang artinya Maha Kuasa. Maknanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalil aklinya adalah alam semesta yang teratur ini menunjukkan kekuasaan penciptanya. Dalil nakli Quran surat Al-Baqarah ayat 20 yang berarti sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan yang ketujuh adalah Qudrat yang artinya Maha Kuasa. Maknanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalil aklinya alam semesta yang teratur ini menunjukkan kekuasaan penciptanya. Dalil naklinya Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nomor 8 yaitu iradat yang artinya Maha Berkehendak. Maknanya Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu yang dikehendakinya. Dalil aklinya semua yang terjadi di alam semesta ini terjadi atas kehendak Allah.
Dalil naklinya Quran Surat Al-Hud ayat 107 yang artinya sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Dan nomor 9 adalah ilmu, artinya maha mengetahui. Maknanya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dalil aklinya Allah menciptakan alam semesta dengan ilmu yang sempurna. Dalil naklinya Quran Surat Al-Hujurat ayat 16 yang artinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan sifat yang ke-10 adalah hayat, artinya maha hidup. Maknanya Allah maha hidup, tidak pernah mati. Dalil aklinya pencipta kehidupan pasti maha hidup. Dalil naklinya Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 yang berarti Allah tidak ada Tuhan yang hak selain Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Dan yang ke-11 sama, artinya maha mendengar. Maknanya Allah maha mendengar segala sesuatu. Dalil aklinya Allah mengetahui segala sesuatu termasuk suara. Dalil naklinya Quran Surat Al-Mujadilah ayat 1 yang artinya sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Yang nomor 12 yaitu basor, artinya maha melihat. Maknanya Allah maha melihat segala sesuatu. Dalil aklinya Allah mengetahui segala sesuatu termasuk penglihatan. Dari naklinya Quran Surat Al-Hujurat ayat 18 yang artinya dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan nomor 13 yaitu kalam yang artinya maha berbicara. Maknanya Allah maha berbicara, menurunkan wahyu kepada para nabi. Dalil aklinya Al-Quran adalah kalam Allah. Dan dalil naklinya Quran Surat An-Nisa ayat 164 yang berbunyi dan kepada Musa Allah telah berfirman langsung. Dan yang ke nomor 14 dan 20 adalah sifat maknawiyah, keadaan yang timbul dari sifat ma'ani. Motherfucking